Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Putri Ramandini dengan NIM 0551477747 semester 3 Program Studi Sastra Inggris dan mata kuliah Bahasa Indonesia, Tata Bahasa dan Komposisi. Di sini saya akan menjelaskan soal penggunaan kata atau frase gaul dalam komunikasi remaja Indonesia. Yang pertama ada pendahuluan. Ada latar belakang soal bahasa gaul berkembang pesat di kalangan remaja Indonesia, kemudian pentingnya mempelajari fenomena bahasa gaul dalam linguistik kontemporer. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi bentuk kata gaul dominan, faktor pemakaian, dan konteks penggunaan. Yang terakhir ada manfaat penelitian, yaitu memahami dinamika bahasa remaja masa kini. Selanjutnya yaitu teori bahasa gaul dan sewa kata. Yang pertama, ada definisi bahasa gaul atau variasi bahasa nonformal yang digunakan kelompok tertentu. Yang kedua, ada jenis-jenis bentuk kata gaul, seperti borrowing atau peminjaman, yaitu kata dari bahasa asing seperti Inggris, Korea, dan Jepang. Yang kedua, ada singkatan atau akronim dan singkatannya seperti YG, yang kita tahu itu arti dari kata yang. Kemudian ada GK atau biasa kita sebut dengan kata ga, dan seterusnya. Yang ketiga ada pendekatan, yaitu kata yang dimodifikasi fonetis. Yang keempat ada kata baru atau neologisme, yaitu kreasi kata baru. Yang terakhir ada campuran kode atau kode mixing, yaitu perpaduan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Kemudian ada teori faktor sosial bahasa. Yang pertama ada faktor usia, gender, pendidikan, dan lingkungan sosial. Kemudian ada teori identitas sosial dan penggunaan bahasa. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Bisa dilihat ada beberapa metode yang saya lakukan untuk mengerjakan tugas ini. Selanjutnya ada hasil data kata atau frase gaul sesuai kategori, contoh kata atau frase, dan tingkatan penggunaan. Yang pertama ada kategori borrowing, contoh katanya yaitu cash wing, stalk, vibe, blow up, dan FOMO. Tingkat penggunaannya yaitu tinggi. Selanjutnya ada kategori singkatan, contoh katanya yaitu YG, GK, GTW, MNA, dan seterusnya. Tingkat penggunaannya yaitu sangat tinggi. Selanjutnya ada kategori pelacakan dengan contoh kata gabut, baper, jomblo, dan TWS. Kemudian tingkat penggunaannya sangat tinggi. Selanjutnya ada kategori campuran kode dengan contoh katanya catch up, valid no debat, dan chill dulu. Tingkat penggunaannya cukup rendah. Terakhir ada kategori neologisme dengan contoh kata markotop, buncit, dan katulistiwa. Tingkat penggunaannya sangat rendah. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan soal kategori kata yang terkumpul. Yang pertama ada borrowing atau peminjaman bahasa asing, seperti kata chill yang artinya santai, vibe yang artinya suasana atau energi, ada kata slay yang artinya keren atau hebat, dan terakhir ada skibidi dengan arti tidak berarti spesifik karena itu merupakan tren TikTok. Yang kedua ada singkatan atau akronim seperti kata GPP yang biasa kita singkat dengan arti tidak apa-apa, atau ada KNP dengan makna kenapa, ada BNR atau benar, mau atau mau versus lebih casual. Yang ketiga ada plesetan atau permainan kata, seperti kata gemoy dengan arti gemuk atau imut, ada kata jujurly dengan campuran bahasa Indonesia Inggris yang artinya secara jujur. Terakhir ada kata bucin yang artinya budak cinta. Yang keempat ada kata baru atau neologisme seperti kata FOMO atau fear of missing out, dan kata glow up atau perubahan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pemilihan kata gaul. Yang pertama ada faktor sosial. Seringkali kita merasa lebih kece, lebih terupdate kalau udah pakai bahasa gaul. Kemudian ada kalau nggak pakai bahasa gaul tuh kita dikatain kaku sama teman-teman biasanya. Terakhir ada identitas kelompok dan penerimaan sosial. Yang kedua ada faktor efisiensi komunikasi. Karena kita merasa singkatan tuh lebih cepat
dalam proses mengetik dan lebih praktis buat melakukan komunikasi dalam via chat bersama teman atau keluarga. Yang ketiga ada faktor trend atau follows. Biasa sering dilihat dari TikTok, terus kita melakukannya. Dan ada kata FOMO yang artinya kita tuh gak mau ketinggalan tren yang sedang terjadi saat ini. Yang keempat ada faktor ekspresi perasaan. Contohnya kayak bahasa gaul tuh lebih nyampe ngegambarin feeling yang lagi kita rasain. Terus ada lebih lucu dan santai buat diperagain gitu. Yang kelima ada faktor globalisasi. Seperti kata Inggris tuh lebih keren digunain. Terus ada pengaruh K-pop dan Hollywoodnya juga. Kemudian ada konteks penggunaan kata gaul. Di sini ada konteks situasi melalui sosial media seperti di Instagram dan TikTok. Kalau chat personal seperti WA, DM, dan grup teman. Kemudian ada percakapan langsung biasa dilakukan di sekolah atau di tempat tongkrongan. Selanjutnya ada konten kreator seperti di video TikTok dan YouTube. Terakhir ada biasa sering kita peragain di acara yang formal atau sekolah dengan terbatas dan dengan teman. Paling dominan dilakukan di media sosial atau chat atau percakapan secara langsung. Dan karakteristik konteks yang pertama media sosial dengan borrowing dan tren viral lebih dominan. Kemudian ada chat personal, singkatan sangat dominan untuk efisiensi. Yang ketiga ada percakapan langsung dengan campuran berbagai bentuk dan lebih kontekstual. Terakhir ada setting formal, yaitu sangat terbatas dan hanya dilakukan dengan teman dekat saja. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, bentuk kata dominan yang sering digunakan yaitu borrowing atau singkatan. Selanjutnya ada didorong oleh globalisasi dan kebutuhan komunikasi digital. Yang kedua ada faktor pemilihan, yaitu faktor utamanya seperti penerimaan sosial atau efisiensi dan tren. Kemudian ada remaja menggunakan bahasa gaul untuk identitas kelompok tertentu. Yang terakhir ada media sosial mempercepat adopsi kata gaul terbaru. Yang ketiga ada konteks penggunaan. Konteks paling dominan yaitu media sosial atau chat. Penggunaan sangat kontekstual dengan secara formal atau informal. Terakhir ada kelompok sebaya menjadi penentu utama penggunaan. Kemudian ada implikasi, yaitu bahasa gaul adalah fenomena linguistik dinamis yang mencerminkan identitas remaja. Kemudian ada perlu pemahaman guru atau orang tua tentang fungsi sosial bahasa gaul. Terakhir ada bahasa gaul bukan merusak bahasa, tapi merupakan variasi komunikasi. Terakhir saya cantumkan beberapa referensi dalam penyusunan materi presentasi yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.